Sebut lah Jurgen Klopp lah, kalau ganti Jurgen Klopp boleh. Menurut gua sih nggak membanggakan. Timnas Asia Tenggara juga kita bantai di final Piala AFF. Satu langkah pemain Australia itu 3 langkah pemain Indonesia gitu. Welcome back to Anak Gawang. Episode kali ini masih formasinya gua Johan, sebelah kanan Bung Ikin, anak buah Bung Toel. Sebelah lagi formasi baru nih, teman lama kita kembali Tengku. Kali ini kita akan membahas kiprah timnas Indonesia di Piala Asia dan juga kelanjutan masa depan Sintayong. Timnas Indonesia prestasinya membanggakan, lolos ke 16 besar. Ya enggak? Enggak sih. Hah? Enggak. Masa enggak? Kenapa? Coba di ini dulu deh, evaluasi kenapa? Sebenarnya kalau misalnya memenuhi target ya 16 besar. Tapi untuk lolosnya menurut gue sih nggak membanggakan karena ditolong Kyrgyzstan kan. Nah, Lewat siapa pemainnya tuh? Jolo ya. Jolo ya. yang followersnya total sebanyak. Nah, itu di satu sisi timnas hanya menang lawan Vietnam. Itu pun 7 pemain Vietnam tidak bermain ya pada cedera semua. Lawan Irak keteteran, lawan Australia apalagi. Dan lawan Jepang. Lawan Vietnam golnya penalti. Iya, benar. Dulu gimana kan ngeliatnya? Ya memang ya secara kalau dilihat secara hasil doang ya, dilihat secara hasil doang mungkin memang nggak terlalu superior lah, maksudnya menang sekali di fase grup ya, menang sekali, kalah 2 kali, kalahnya juga skornya sama 3-1. Tapi kan kalau menurut gue sih perlu dilihat kalau timnas Indonesia ini anggaplah baru tanda kutip lahir dari 2020 lah. Ini kan era baru nih gitu. 2020 dan hanya dalam waktu kurang lebih 3 tahun udah bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Setelah absen berapa tahun dari 2007 dan lolos juga ke 16 besar meskipun ada sedikit keberuntungan disitulah, tapi kan sepak bola juga kadang tidak bisa lepas juga dari luck itu kan. Tapi kan luck itu keberuntungan tidak akan hadir pada orang yang tidak berusaha. Iya. Jadi Quotes of it. jadi ya usahanya jangan lawan Irak, lawan Jepang juga, meskipun itu tim yang di atas kertas tim secara ranking dan secara kekuatan di atas kita, tapi kita berani lah gitu, seenggaknya kita berani ada perlawanan gitu, meskipun ya memang hasil akhirnya kalah ya, memang gapnya terlalu gede. Dan Sintayong pun mengaku itu kan di press con bahwa memang kualitas timnas Indonesia dan Irak sama Jepang yang memang ada gap di situ gitu. Tapi kan kita menuju ke gapnya ini diperkecil lah, makin kecil. Jadi ya buat gua tetap harus diapresiasi lah, meskipun akhirnya kalahnya 4-1 juga Australia kan. 4-0. 4-0 ya? 4-0 lu nonton nggak? Lu nonton di mana 4-1? Lupa. 4-0. Kalau dari segi taktik lu ada perhatian khusus gak? Kalau yang gue liat kayak Sintayong nggak pernah, jarang mainin striker murni ya, si Striker itu kan sebenarnya main. Jadi info A1-nya nih. Aduh, ngeri. Sananta itu nggak pernah dimasuk DSP kan. Nah, ternyata dia itu cedera pinggul. Memang absennya itu sudah 3 minggu. Nah, kemarin itu di Qatar dia sempat dibawa ke rumah sakit. Itu klarifikasinya baru semalam dari manajer Persis Solo ya, Airo Basalama ya, kayak gitu. Jadi emang Sananta itu cedera di Qatar. Yang bikin gambar-gembor kan Sananta bikin story kan, yang singa diem ya kan, latar belakang hitam putih gitu. Itu jadi pertanyaan. Nah, tapi di satu sisi lagi ada beberapa taktik memang yang meragukan dari Sintayong. Contoh waktu lawan Australia, 4 gol Australia itu lahir dari sisi sebelah kiri pertahanan Indonesia. Di situ diisi Sen Patinama. Dia belum pernah main di penyisihan grup, dia main di babak 16 besar. Secara permainan kualitas mungkin nggak beda jauh ya dengan pemain-pemain Indonesia lainnya. Tapi secara fisik masih kalah sama Pratama Arhan yang konsisten, yang terus main di babak penyisihan. Itu jadi pertanyaan. Pertanyaan kedua, kenapa dia nggak ngeganti Sen Patinama, ya kan? Dengan Pratama Arhan ketika udah mulai banyak lubang di situ.
Yang pertanyaan ketiganya, kenapa Sintayong tidak memasang striker banyak ketika sudah ketinggalan lawan Australia? Dia di lawan Australia itu hanya menggunakan 2 pergantian. Rizky Ridho sama Witan doang yang masuk. Si Asnawi juga under banget ya pas lawan Australia kan. Asnawi infonya katanya dia kebugarannya dipertanyakan waktu pas mau Piala Asia ini kan. Dia sempat cedera. Jadi fisiknya belum terlalu bugar 100%. Kalau lu ngeliatnya timnas sekarang udah cocok belum, misalnya dia udah setara buat level Asia? Sebenarnya kita menangnya juga cuma lawan Vietnam juga kan, serumpun juga kita. Ya kalau menurut gue sih kan beberapa ada juga statement yang kalau nggak salah Sintayong ya pernah juga bahwa level kita ini levelnya memang udah harus di level Asia gitu, nggak hanya bicara soal Piala AFF atau Asia Tenggara lah gitu. Mungkin itu dia balik lagi di statement 2 yang pertama tadi kan, kita ini udah lama absen dari Piala Asia berapa tahun, 17 tahun itu kan waktu yang cukup lama lah, udah lama absen. Mungkin ya bisa dibilang mungkin ada demam panggung lah di situ lah, tim yang udah lama absen main lagi. Dan kedepannya ya kita lihat progres nanti ke depan nih setelah Piala Asia ini nih, kan kita akan lawan Vietnam juga ntar kan, kualifikasi Piala lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2006. Ya kalau di pertandingan itu bisa minimal menang di sini dan seri di sana, ya menurut gue emang tim ini memang ada progres gitu. Sebenarnya yang keren tuh main lawan Australia babak pertama doang sih. Ya awal-awal ya. Yang itu lumayan. Bahkan sepertinya peluang Rafael Strike kan. Ya. Kalau lu gimana lihatnya? Tapi kalau gue lihat, gue nggak setuju apa kata tim soal demam panggung ini kan. Ini tim yang sudah diisi banyak pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri seharusnya bisa jadi senjata Sintayong kan untuk di Piala Asia ini. Tapi nyatanya hanya beberapa pemain yang menonjol. Kalau yang gue catat hanya 2, Justin Hubner sama Ivan Jenner. Sisanya minim kontribusi. Paling yang agak fight itu Jordi Amat kan. Elkan Bagot yang disinyalir bisa menjaga pemain Australia yang tinggi 2 meter tuh, ternyata enggak ya kan. Lawan Irak keteteran, diajak lari kalah kayak gitu kan. Nah, jadi gue ngeliat kayaknya kok levelnya Elkan Bagot ini belum bisa bersaing sama Asia gitu kan. Dia justru menangnya duelnya sama pemain-pemain Asia Tenggara doang. Kan sempat lawan Irak starter, habis lawan Irak starter, lawan Vietnam nggak main kan. Nah, satu lagi yang menurut gua menonjol itu Sandy Walsh. Udah, itu doang. Kalau Lukin kualitasnya secara keseluruhan apakah meningkat dari segi nggak cuma permainan ya, kayak kebugaran, terus fisiknya di dalam era STI selama berapa tahun sih STI udah? Mau 4 tahun, udah 4 tahun. Belum bisa bahasa Indonesia. Nah, gimana? Kalau soal ketahanan fisik itu kan yang jadi salah satu kelebihan. Mungkin bisa dibilang tanda kutip keberhasilan STI ya. Pemain kita kan sekarang kayaknya pemain timnas Indonesia itu bisa main dalam waktu 90 menit gitu. Bisa kalau dulu kan kayaknya main 60 menit atau 55-60 menit itu udah lemas gitu, udah tenaganya udah hilang gitu. Bener-bener di 30 menit terakhir itu kendor banget gitu. Sedangkan sekarang ada peningkatan di level itu. Kita bisa main selama 90 menit lawan Australia pun kan gol ke-3 sama ke-4-nya kan menit-menit akhir tuh, kalau gua rasa lewat 89 sama menit akhir lah. Itu kan berarti secara ketahanan fisik kita udah mulai bisa main selama 90 menit. Itu kan dulu sering jadi candaan tuh orang-orang timnas Indonesia tuh cuma bisa main 60 menit atau 70 menit gitu. Dan itu menurut gue ya progres yang harus diapresiasi sih menurut gue. Kalau gue kurang setuju apa kata Ike ya. Karena lawan Australia ini pertama main press kan selama 12 menit itu main press. Akhirnya gol bunuh diri kan. Habis itu kecapean pressingnya. Udah kendor ya kan. Dari situ bisa dilihat Indonesia kendor dalam segi fisik tuh dari stamina itu kelihatan ya kan. Upper up-nya, naik turunnya kayak gitu kan. Nah, Australia itu lihat deh, mainnya santai banget. Nah, iya. Jadi 3 langkah pemain Australia itu 1 langkah pemain Australia itu 3 langkah pemain Indonesia gitu. Jadi di situ gua lihat kecapean pemain timnas tuh.
di babak 16 besar. Padahal jedanya lumayan lama ya, emang enggak? Dikit lah jedanya. Yang jeda lama tuh kedua ketiga ya. Iya, kedua ketiga dari Vietnam ke Jepang. Sekarang kita lupain aja lah Piala Asia, kita memikirkan masa depan seseorang. Seseorang yang bisa meraih prestasi di masa depan harapannya. Siapa tuh? Tapi belum ada trofi nih gimana? Siapa dulu Hah? maksudnya? Bapak STY. Oh. Lah ada Kandong nih. ada info-info King soal perpanjangan kontrak STY dan respon Erick Thohir lah. Ya kan Sintayong itu kontrak, kalau menurut penjelasan PSSI kan kontraknya itu berakhir bulan Juni ini kan, Juni 2024 ini. Dan siapa ketua PSSI Erick Thohir berkali-kali bicara kalau soal perpanjangan kontrak ini berdasarkan target yang dicapai STY di Piala Asia kemarin, Piala Asia ini 2023 sama Piala Asia U23 2024. Kalau di Piala Asia kan target sudah tercapai itu yang lolos ke babak 16 besar. Sedangkan tinggal sisa satu target lagi yaitu di Piala Asia U23 2024 yang kalau nggak salah tuh main bulan April Mei. Nah, di situ kan ditargetin sama Indonesia juga harus lolos dari babak grup, lolos ke 8 besar, bukan 16 besar ternyata. Waktu itu kan sempat ramainya Erick Thohir bilangnya kalau Piala Asia U23 ini lolos ke 16 besar juga, tapi ternyata di beberapa hari lalu direvisi jadi 8 besar karena memang peserta turnamennya memang lebih sedikit dari Piala Asia senior kemarin. Jadi lolos dari fase grup itu langsung 8 besar bukan 16 besar gitu. Jadi targetnya lolos ke perempat final. Dan itu juga agak mudah tuh karena di grup itu Indonesia masuk grup A, ada Australia, ada tuan rumah Qatar sama Jordania. Itu kan secara level di atas juga tiga timnya di atas Indonesia lah gitu. Cuman kalau nantinya timnas Indonesia U23 ini full squad, dalam artian pemain-pemain yang main di luar negeri bisa ikut bermain, ya mungkin bisa sedikit ngasih ini lah, mungkin bisa sedikit ngasih kejutan lah, mungkin ada kejutan lah. Karena kalau kelompok umur kayaknya ya bisa lah, meskipun U23 itu hitungannya udah mepet-mepet senior sih itu ya sebetulnya. Yang rame lagi kan Sintayong itu setelah dia wawancara dengan media Korsel keluar. Nah itu lu gimana kalau ngeliatnya dengan apa yang diungkap? Nah, apalagi dia bilangnya mendapatkan tawaran. Ya ini kan kita bicara etika nih ya. Kalau bicara etika seharusnya Sintayong tidak menggubris ke media bahwa dia mendapatkan tawaran dari negara lain. Kalau di luar tidak menggubris, misalnya dia dapat tawaran dari negara lain, ya udah keep aja ya kan. Ini kan soal etika, dia masih punya kontrak dengan PSSI kayak gitu kan. Itu sempat jadi huru-hara kemarin kan, karena pencinta Sintayong nih di Indonesia kan gila ya kan, kayak gitu kan. Nah, akhirnya Erick Thohir tuh menjawab keluh kesah itu dengan dia tetap bersikap profesional gitu. Dia bilang kalau misalnya memang Sintayong ada tawaran dan ingin mundur ya silakan gitu kan. Tapi dia bersikap profesional ya, sesuai itu kontrak dan parameternya dua tadi, lolos 16 besar Piala Asia Senior dan 8 besar U23 Piala Asia U23. Parameter itu aja dulu. Setelah itu baru bicara perpanjangan kontrak. Nah, infonya kemarin kan rapat exco tuh. Semua exco pada datang, ya kan, menyetujui bahwa keputusan masa depan Sintayong itu di tangan ketum. Jadi nggak lewat lagi rapat exco. Exco hanya mengikuti apa arahan ketum. Kayak gitu kan. Itu keputusannya. Jadi sekarang keputusan Sintayong ada di tangannya Erick Thohir, mau dilanjut atau enggak gitu kan. Tapi yang gue dapet info kemarin, Sintayong ini memang sudah beberapa nego dengan negara-negara Asia juga, ya kan? Ada dengar info ada negara Asia Timur Tengah tuh, terus ada Asia Timur juga, Asia Tenggara mungkin ada ya, gitu. Atau itu bukan strategi Sintayong? Bisa jadi kalau kayak strategi juga ya kan, untuk biar dia dapat ya kan, biar dapat kontrak PSSI itu. Karena kan seenggaknya kan Sintayong itu dia pasti tahu lah kalau dia itu dapat simpati publik lah. Betul. Mungkin bisa gue punya dapat simpati publik nih, kontrak gue mau habis,
coba dimainin ke situ mungkin ya. Tapi gue balik lagi, kalau gue jadi di PSSI sendiri pun nggak bisa nggak buru-buru perpanjang kontrak Sintayong, ya kan? Pertama nilai kontraknya cukup mahal, ya kan? Kedua ya dari sekarang kita belum lihat levelnya Sintayong yang bicara Asia itu, belum mengalahkan negara-negara besar Asia ya. Kayak gitu kan. Paling nggak imbangin lah kemarin ya kan. Paling nggak lawan Australia itu nggak kalah 4-0 lah, 1-0 lah ya kan. Ini kalah 4-0 ya kan. Kita baru bisa menang di era Sintayong itu ya negara-negara Asia Tenggara aja. Nah, kalau di luar negeri itu dekat-dekat perpanjang kontrak, agennya biasanya yang suka bikin nih wawancara nih biar data banyak, akal-akalan mau panjang kontrak. Dia nanti nggak hanya cepet-cepetan tapi nilai kontraknya bisa lebih gede. Mungkin kita berpasang. Kan di Sintayong ini di Indonesia juga udah mulai bisa komersil ya. Nah, beberapa iya, iklan masuk ya kan, Hyundai masuk. Aduh, sebut merek. Jualan Jangan lupa kopi. Hyundai nanti iklannya di Bola Skor, kita test drive Hyundai dengan pemain sepak bola Indonesia. Gitu. Nah, itu juga gimakin lihat Sintayong tanda kutip kayak jualan gitu. Bahkan katanya dia jualannya itu metaverse-nya pas lagi Hype ya. hype Piala Asia tuh. Nah, itu lu ngeliat sebagai pelanggaran etik kah atau emang itu biasa aja? Ini kayaknya agak-agak Kode etik pelatih. kayaknya agak gimana tuh bicara etika ya sekarang ini. Ya pokoknya ya itu sih apa namanya tuh di saat ini sih yang jadi sebenarnya yang jadi bisa dibilang apa ya, bukan keresahan ya, mungkin kritik juga untuk STY kali ya, maksudnya dia ya ketahuan sih harusnya ya, dia tuh kayaknya memang benar-benar memanfaatkan momentum, memanfaatkan cinta publik ke dia gitu. Jadi sekarang kan kritik dikit STY malah diserang balik. Jadi buto ya. Jadi kesannya kayak STY ini nggak bisa salah gitu. Gitu. Kalaupun salah dimaklum gitu. Sekarang kan kesan yang timbul jadi kayak gitu. Dan itu menurut gua nggak bagus juga lah. Maksudnya kan si Sintayong juga harus di inilah, harus ngeritiknya apa namanya itu jangan pilih kasih lah gitu. Misalnya itu tuh gimana tuh pilih kasih itu kan banyak isu pilih kasih pemain naturalisasi sama lokal tuh. Kalau apa nih? Kalau di Gimana nih? wawancara Apa kan nih? Sintayong soal ibadah ini dengan pemain-pemain dia ini nggak perhitungan lah. Karena kalau mungkin waktu sholat ya udah dikasih. Tapi Ya. ada gosip-gosip juga tentang pilih kasih. Infonya sih dulu Sintayong itu kalau di Korea Selatan itu memang nggak ada ritual berdoa ya sebelum bertanding. Ya. Tapi akhirnya dia mengikuti budaya Indonesia, menyesuaikan berdoa. Waktu itu dia juga sempat, kalau nggak salah ya maafin ya infonya ya agak sedikit sensitif, sempat agak bingung ketika latihan di jam maghrib tuh pemain-pemain belum pada ngumpul ya kan gitu. Jadi karena sholat dulu berarti. iya akhirnya dijelaskan tuh Sintayong, akhirnya dia mengerti sih kayak soal gitu. Kayaknya sekarang mungkin Sintayong bawa sarung terus pada sholat. Termasuk kayak di media itu kan bilang juga soal sholat Jumat itu kan. Jadi katanya kalau latihan hari Jumat agak-agak susah tuh katanya kalau latihan pagi atau latihan pagi menuju siang itu karena ada sholat Jumat itu. Jadi ya itu hal baru lah mungkin buat dia. Nah, peruginya sih kan kalau misalnya diganti Sintayong sama orang baru. Terlalu pecinta Sintayong ya. Orang yang Apa ruginya gitu, sebutin 3 kerugian kalau kita ganti pelatih Sintayong. 3 kata. 3 kata. apa kerugian? Balik ke 0. Kan gitu katanya kan. Ganti Sintayong ya balik ke 0 gitu. Nggak juga. Pemainnya udah pada Nggak bulu juga ya. kan permainan Sintayong pragmatis. Nggak ada permainannya, nggak ada sentuhan 1-2 yang lebih beda sama Luis Milla ya. Karakternya dia pragmatis gitu. Jadi siapa dong gantinya? Kalau emang harus diganti gitu. Pelatih Jerman. Pelatih Belanda lah, kan banyak keturunan pemain Belanda. Robert Rene Albert kali. Peter Wijnaldum Borneo FC Liga 1 sekarang. Dari Thohir kan banyak Ya sih, channelnya. dengarnya sih Van Bronckhorst ya kan dia udah menyatakan diri siap kan setelah diwawancara sama media luar tuh. Dia terakhir melatih apa? Rangers ya? Nah, tapi secara CV juga agak ini ya. Dengan STY loh. Dengan STY kalau secara CV ya kayaknya. Ngalahin Jerman. Kalian Jerman. Kayaknya secara CV ya kecuali ya gantinya
sebutlah Jurgen Klopp lah. Kalau ganti Jurgen Klopp boleh. Bener gak Jurgen? Bener lah. Gila. Lo kan harus yang ini dong, tingkat level dong. Kenapa Jurgen Klopp mau ngelatih Indonesia? Coba. Banyak fans Liverpool di sini. Nah, Duit siapa emang Jurgen Klopp? Duit siapa? Duit siapa dari mana duitnya? PSSI. dari BUMN. Hah? Dari Ya. BUMN. Apa Erick Thohir? Ini kadang terlalu ini. Terlalu vulgar. Calon penggantinya berarti kalau STY akhirnya nggak diperpanjang juga masih abu-abu banget ya. Kalau gua rasa sih feeling gua sudah ada persiapan pengganti opsi-opsi lah kayak gitu kan dari federasi. Tapi kalau misalnya masih mungkin nggak, ya itu lagi-lagi balik ke etik. Federasi menjaga etik itu kan untuk supaya nggak keluar nama-nama yang dirahasiakannya nanti ke publik gitu kan. Mungkin sebagai orang dekat Pak Erik, Mas Koko nih, mungkin Kalau apakah kita orang dekat Pak Erik kita udah kerja di BUMN Pak. apakah apa namanya tuh PSSI kayak terkesan ragu-ragu soal ST ini melihat respon publik juga mungkin ya. Maksudnya kayak Bisa. mempertimbangkan respon publik lah. Enggak. Karena ya balik lagi Sintayong kan faktanya memang Banyak jadi pecinta yang iya dicintai publik lah gitu. ada juga buzzer ya. Ya. Ada akun-akun Gitu ya. bodong buzzer. Iya. Bazar yang dukung STY gitu. Iya. Ada buzzer Jadi akun-akun jurkam bodong kan? ya. Kayak gitu kan. Kalau misalnya si STY pada akhirnya dipertahankan dengan kontrak sudah 3 tahun lah. Sampai 2027 kan Nah, kemarin itu. Erik ngomong. Apa yang perlu dilakukan STY untuk seenggaknya trofi dong, masa cuma main bagus doang mah enggak enak Iya. ya. Buktikan Kalau ini. trofi. Yang perlu dilakukan. Ya kan mintanya perbaikan liga itu kan ya di luar kendali dia lah. Yang seenggaknya yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan atau yang bisa dia buktikan ya itu sih benar. Kasih trofi karena memang apa namanya ya ujungnya kan memang dari proses ini kan ujungnya memang piala ya, atau kalaupun ya piala AFF akhir tahun ini kan ada piala AFF tuh. Ya cobalah bisa nggak sih Kalau diperpanjang, ya, Juni selesai di mana? ya kalau diperpanjang meskipun kan banyak juga yang bilang kalau piala ya lebih prestisius lebih prestisius meloloskan timnas ke putaran final Piala Asia dibanding juara AFF. Piala AFF. Kan ada juga kan pendapat seperti itu ada benarnya juga, karena maksudnya kan ya lolos Piala Asia juga nggak gampang lah ya. Ya tapi dengan lu memberikan gelar Piala AFF ya itu harusnya sih bisa jadi pembuktian juga lah. Masa kalah sama Coach Indra juara SEA Games. Oh iya. SEA Games, Piala AFF, Iya, U19, U23, kali Coach Indra. Ya, STY nanti kita lihat di bulan Maret lawan Vietnam ini kan. Katanya kan Vietnam mau balas dendam nih. Vietnam udah full squad nih. Bisa nggak nih 2 kali ngalahin Vietnam di GWK sama di Vietnam. Ya gitu kan. Nah, pertandingan di Vietnam tuh lagi bulan puasa tuh. Semoga berkah. Bulan udah puasa. Di sini juga 21 kan juga udah juga kan. Iya, bulan puasa dulu-duanya. Jadi sebenarnya STY itu bisa dikatakan sukses gak sih kalau tanpa gelar? Di periode yang ini nih sampai habis ini. Ini ya ada progres iya. Ya kita lolos Piala Asia itu kan sesuatu yang harus diapresiasi juga ya, meskipun itu ada juga yang bilang ya wajar lah lolos sekarang peserta nambah gitu, dulu cuma 16 sekarang nambah 24 kan, ya. Jadi ya mungkin kalau kan ada juga kan pendapat kayak gitu ya, mungkin kalau timnya masih tetap 16 gak lolos juga gitu kan, tapi ya lolos gitu. Dan ya secara main pun menurut gue ya balik lagi, meskipun memang lawan Australia agak kendor segala macam, tapi seenggaknya buat tim yang balik lagi buat tim yang udah lama gak mentas di situ, dan pemain pun kan ada beberapa kendala lah di pemusatan latihan itu kan sebelum main di Piala Asia ini kan, kayak Shane Patinamaya segala macam, siapa Asnawi sempat cedera, Sandy Walsh juga kalau nggak salah juga nggak fit kalau nggak salah ya, Jordi juga sempat cedera juga. Jadi menurut gua sih memang
timnas Indonesia datang ke sini pun tidak dengan kondisi yang benar-benar ideal juga sebetulnya. Ada ya mungkin 10-15% lah gitu. Kurang dari sisi ideal itu. Kalau gue itu harus mengambil sikap Sintayong ketika itu, ya kan. Dalam sikap dalam arti banyak kok pemain-pemain yang masih bisa diandalkan gitu kan. Ya contoh ya Ramadan Sananta, kenapa dengan kondisi yang nggak fit, kenapa dibawa, nggak ganti dengan yang lain? Sadil dikurangi. Ya kan? Terus soal Sen Patinama, memang sih emang itu agak sensitif ya karena menengok orang tua sakit kayak gitu kan. Tapi seenggaknya kan ini lagi pemusatan latihan ya gitu kan. Kenapa itu nggak ada sikap juga untuk gimana nih Sen gitu kan, jalan keluarnya apa kayak gitu kan. Kita doakan saja yang terbaik untuk ST ya. Buat kedua. Nah, terakhir Apa? STY out apa in? Stay. Stay lah. Stay. Suplo. STY out. Stay out nih. Kan ada dua nih buat teman-teman bola skor gimana. Tapi yang jelas kita doakan saja yang terbaik buat STY supaya dia di masa depannya meraih kesuksesan, mau itu di timnas. Baik untuk timnas juga dong. Ya, tapi kalau misalnya dia berkhianat, mengkhianati timnas Indonesia, dia misalnya melatih timnas Asia Tenggara juga, kita bantai di final Piala AFF. Oke? Oke. Oke semuanya, dadah.